Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nawahyuni, Sekretaris Umum dari Gerakan Pendamaran Cerdas periode 2020-2022. Jadi teman-teman, di sini kami dari Gerakan Pendamaran Cerdas akan membuat beberapa program ke depannya. Salah satunya yaitu ada tausiah seperti ini. Dan tausiah ini sudah dimulai dari hari kemarin yang dibawakan oleh pembina langsung, yaitu Kak Perdi Aprianto, yang menjelaskan tentang kegembiraan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di sini saya, Putri Nawahyuni, akan membahas tentang Sirah Nabawiyah. Sebenarnya apa sih Sirah Nabawiyah itu? Jadi Sirah Nabawiyah itu adalah cerita kenabian. Cerita kenabian di sini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Berbicara mengenai Sirah Nabawiyah ini, sebenarnya begitu banyak sekali yang harus kita pahami sosok Rasulullah SAW. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang Sirah Nabawiyah. Saya merujuk dari buku Sirah Nabawiyah langsung oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, sebenarnya ada beberapa buku Sirah Nabawiyah yang lain yang mungkin ada beberapa syekh yang lain yang sangat luar biasa, tapi intinya itu sama aja. Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW ini dimulai dari beliau lahir. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya kapan Rasulullah itu lahir. Jadi Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan di tahun gajah. Kenapa dibilang tahun gajah? Karena pada saat tahun itu ada tentara Abraha yang datang untuk menghancurkan Mekah. Nah, itu di tahun pertama Rasulullah lahir. Nah, tahunnya itu pada tahun 571 Masehi, tepatnya di kota Mekah. Nah, teman-teman, Rasulullah lahir ini itu begitu banyak keajaiban yang datang. Apa aja gitu ya? Yaitu ada beberapa hal yang memang itu sangat luar biasa ya. Ketika Rasulullah itu lahir, gereja-gereja yang ada di Mekah itu ludes rata dengan tanah. Kemudian api-api yang selalu disembah oleh bangsa Quraisy itu padam semua. Pokoknya segala bentuk berhala ataupun bentuk peribadatan kaum Quraisy yang selain dari Allah itu ludes semua, habis gitu. Nah, dengan hal demikian ya, Aminah sebagai seorang ibu, Siti Aminah adalah ibu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ini, Siti Aminah ini memberikan kabar gembira langsung kepada kakeknya. Siapa nama kakeknya? Yaitu Abdul Muthalib. Dengan rasa sukacita karena Siti Aminah melahirkan seorang anak yang begitu dia lahir begitu banyak keajaiban yang datang. Nah, dengan itu maka disambutlah oleh Abdul Muthalib sebagai kakeknya. Lalu Muthalib itu bawa ke dalam Mekah dan langsung diberikan nama oleh kakeknya. Kakeknya langsung yang memberikan nama kepada Nabi Muhammad dengan nama Muhammad. Nah, nama Muhammad ini belum pernah ada sebelumnya. Dan nama Muhammad ini adalah nama yang sangat istimewa karena baru pertama kali ada nama Muhammad di kota Mekah. Wanita pertama yang menyusui Rasulullah setelah ibundanya yaitu Suwaibah. Suwaibah ini adalah hamba sahaya dari Abu Lahab. Nah, kebetulan Suwaibah ini sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Nah, sebelum dia menyusui Nabi Muhammad, dia juga pernah menyusui pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi teman-teman, Hamzah dan juga Nabi Muhammad itu adalah saudara sepersusuan. Di tengah Bani Sa'ad, teman-teman sekalian, banyak orang-orang yang mencari wanita yang bisa menyusui anak-anak. Dan biasanya itu terdapat di kaum Bani Sa'ad. Tengah Bani Sa'ad, teman-teman semuanya, Abdul Muthalib kakeknya itu mencari wanita yang dapat menyusui Nabi Muhammad di kalangan Bani Sa'ad. Nah, pada saat itu dapatlah namanya Halimah As-Sa'diyah. Begitupun dengan pamannya si Hamzah. Hamzah juga pernah disusui oleh ibu Halimah Sa'diyah.
Jadi Hamzah dan juga Nabi Muhammad itu adalah saudara sepersusuan dua pihak, yaitu yang pertama ada Suwaibah, yang kedua itu Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad sudah dititipkan ke Halimah Sa'diyah, Halimah Sa'diyah beserta suami dan juga anak itu merasakan keberkahan yang didapat ketika Rasulullah itu berada pada dekapan mereka, yaitu salah satunya adalah keledai mereka yang dulunya kurus, yang dulunya tidak ada daya, sekarang malah susunya itu banyak sehingga bisa diperas. Kemudian keledainya menjadi gagah dan bisa menampung beberapa orang di pundaknya. Sampai-sampai suami dari Halimah Sa'diyah menyatakan seperti ini, kau telah membawakan orang yang dapat membawa keberkahan. Begitu kata suami dari Halimah Sa'diyah. Nah, jadi teman-teman, begitu banyak hal-hal keajaiban ataupun keberkahan yang didapat ketika Halimah Sa'diyah itu menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat akhirnya masa untuk menyusui Rasulullah itu telah berakhir, maka mereka ingin memberikan Nabi Muhammad ke ibu kandungnya. Namun mereka masih berharap bahwasanya Nabi Muhammad itu tetap pada dekapan mereka. Lalu disampaikanlah niat mereka ke ibu Nabi Muhammad, dan ibu Nabi Muhammad menyepakati. Sampailah di umur 4-5 tahun beliau tetap pada dekapan Halimah Sa'diyah beserta keluarga. Nah teman-teman, setelah Nabi Muhammad itu tinggal bersama Halimah Sa'diyah dan juga keluarga, ada satu peristiwa ya. Peristiwanya itu Nabi Muhammad itu sedang bermain bersama anak-anak kecil. Kemudian ada malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad itu dipegang, lalu dilentangkan dan dibelahlah dada beliau. Lalu diambil segumpal darah dari dada beliau, kemudian dicucilah menggunakan baskom yang terbuat dari emas dan air Zam-Zam. Masya Allah ya, luar biasa pencucian hati beliau. Nah, sembari malaikat Jibril berkata bahwasanya ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Maka dari itu hati Rasulullah itu dicuci, dan sampai akhirnya anak-anak kecil yang bermain bersama Rasulullah itu langsung mengabarkan Halimah Sa'diyah bahwasanya Nabi Muhammad telah terbunuh. Dan ketika dihampiri oleh Halimah Sa'diyah, ternyata keadaannya baik-baik saja. Namun ketika dilihat di dada, ternyata ada bekasan jahitan. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada tadi, maka Halimah Sa'diyah itu merasa khawatir akan keberadaan dari Nabi Muhammad SAW itu. Jadi dikembalikannya Nabi Muhammad itu ke pangkuan ibunya sampai umur 6 tahun. Nah, setelah Nabi Muhammad itu dikembalikan ke ibunya, maka ibunya Siti Aminah itu merasakan hal yang sangat rindu kepada suaminya tercinta yang sudah meninggal, yaitu Abdullah, di mana kuburan dari Abdullah ini sendiri itu berada di Madinah. Maka dari itu Siti Aminah, ibu dari Nabi Muhammad beserta Muhammad dan juga pembantunya itu pergi ke Madinah, dan Abdul Muthalib menyetujuinya bahwa mereka berangkat ke sana untuk menjenguk, untuk berziarah ke ke Abdullah, untuk berziarah ke Abdullah. Kemudian setelah beliau berziarah, beliau ingin kembali ke Mekah. Namun di perjalanan ternyata Siti Aminah meninggal dunia yang berada di daerah Abwa ya, di antara Mekah dan Madinah. Maka dari itu Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya. Kemudian beliau dikembalikan ke kakeknya, dan pada saat itu status Rasulullah itu menjadi anak yatim piatu, dan begitu besar cobaan yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Namun tidak mengurangi kasih sayang seorang kakeknya kepada Nabi Muhammad.
Nah, setelah itu ternyata ada suatu kisah bahwa Nabi Muhammad itu dan juga kakeknya itu ngobrol di atas dipan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Lalu beliau menasehati bahwasanya beliau adalah sosok orang yang baik dan bakalan menjadi orang yang agung. Nah, pada saat itu tidak lama kemudian pada umur 8 tahun Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh kakeknya. Kakeknya meninggal pada saat Nabi Muhammad umur 8 tahun. Nah, setelah itu kakeknya sebelum meninggal sudah memberikan amanah kepada pamannya bahwasanya ketika beliau sudah meninggal, maka Nabi Muhammad itu dititipkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, pamannya Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah SAW. Bahkan beliau sangat menyayangi Rasulullah dibandingkan anak-anaknya, seperti itu. Semua kehormatan diberikan kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu di bangsa Arab itu mengalami masa pancaklik, di mana mengalami kekeringan dan juga mengalami kemiskinan dikarenakan hujan sudah lama tidak turun. Dan kaum Quraisy, kaum Mekah di sana itu mengadu kepada Abu Thalib. Abu Thalib, kita mengalami masa kekeringan, masa kemiskinan. Bagaimana ini? Seperti itu. Lalu Abu Thalib keluar dari rumahnya, kemudian sambil membawa anak kecil, lalu digandengnya. Kemudian ketika Rasulullah itu keluar dari rumah pamannya itu, kemudian seolah-olah kedatangan Rasulullah itu membuat langit itu menjadi ingin hujan, seperti itu. Tak lama kemudian Nabi Muhammad ketika keluar lalu meletakkan jari jemarinya itu ke Ka'bah. Setelah beliau melakukan hal seperti itu, maka hujan pun menjadi turun. Luar biasa, Masya Allah ya Nabi Muhammad. Pada saat umur 15 tahun, Nabi Muhammad sudah memutuskan diri untuk mengikuti perang. Namanya Perang Fajar. Di mana pada saat Perang Fajar inilah Nabi Muhammad ini tugasnya hanya mengumpulkan panah-panah lalu diberikan kepada paman-pamannya untuk melesatkan ke bagian musuh. Begitu tugas dari Rasulullah. Pertama, dia mengikuti perang. Saat usia remaja, Nabi Muhammad itu belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Namun dia ada beberapa riwayat bahwasanya pada saat remaja beliau menggembala kambing. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad itu berdagang memperjualbelikan dagangan si Khadijah. Di mana Khadijah di situ orang yang sangat kaya raya, terpandang, dan juga wanita yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, setelah itu suatu ketika si Khadijah itu mendengar kabar bahwasanya ada seorang pedagang bawahannya yang memiliki kejujuran yang sangat baik, perkataannya yang baik, dan juga akhlak yang baik. Maka dari itu Rasulullah atau Nabi Muhammad itu diutus oleh Khadijah untuk pergi ke Syam untuk memperjualbelikan dagangannya. Dan dia pergi ke Syam itu bersama pembantunya yang bernama Maisarah. Setibanya Nabi Muhammad dan juga Maisarah tiba, maka Siti Khadijah itu mendapatkan keuntungan dagang yang sangat banyak yang belum pernah dapat sebelumnya. Maka dari itu Siti Khadijah itu ingin mengetahui lebih dalam siapa sih sosok Rasulullah itu. Lalu dia bertanya kepada Maisarah. Selama perjalanan dia melihat sosok Rasulullah itu memiliki akhlak yang jujur, akhlak yang baik, dan juga perkataan yang baik. Maka dari itu Siti Khadijah itu langsung terpesona dengan Nabi Muhammad, lalu hendak menikahinya. Sebenarnya banyak para pemuka dan juga pemimpin kaum pada saat itu ingin menikahi Khadijah, namun Khadijah tidak mau. Sampai akhirnya beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu dia teringat temannya yang bernama Nafisah sebagai perantara pernikahan antara Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah menemui paman-pamannya, menemui keluarga dari Nabi Muhammad. Lalu beliau menyetujuinya, sampai akhirnya terjadilah akad dari pernikahan Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah. Mas kawin dari Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah itu 20 ekor unta muda.
Nah, pada saat itu umur si Khadijah 40 tahun, namun masih terlihat cantik, kaya, dan juga berkedudukan. Nah, Nabi Muhammad itu berkisar umur 25 tahun. Jadi begitu banyak ya jarak antara umur Khadijah dan juga umur Nabi Muhammad. Nah, sampai akhirnya perkawinan mereka itu berlanjut dan sampai akhirnya mereka menjalani status sebagai suami istri, sampai akhirnya Nabi Muhammad itu menemani Siti Khadijah sampai beliau wafat. Nah, ketika mereka berhubungan menjadi suami istri, maka dilahirkannya beberapa anak dari rahim Khadijah, yaitu ada beberapa anak yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Nah, itu beberapa anak yang sudah dilahirkan oleh Siti Khadijah yang merupakan anak dari rahim dia sendiri. Dan putra-putra dari Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah itu meninggal semua pada saat umurnya masih kecil. Nah, dilanjutkan ternyata anak-anaknya perempuan juga meninggal semua kecuali Fatimah. Sampai akhirnya Fatimah itu menjadi seorang anak sekaligus ibu bagi seorang Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perjalanan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatimah beserta ayahnya. Nanti bakalan dibahas oleh kader selanjutnya tentang Fatimah Zahra. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah mengikuti tausiah hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dengan sosok Rasulullah yang sangat menginspirasi, begitupun dengan perjalanan-perjalanannya yang begitu banyak pelajaran yang kita dapat, semoga dapat kita ambil ilmunya ya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup video kali ini, kami ada beberapa celengan ya. Celengan ini dari Gerakan Pendamaran Cerdas, di mana celengan ini bernama celengan barokah, berbagi rasa dan kasih. Bagi kalian yang ingin mendapatkan celengan ini, bisa langsung datang ke stand ya Kesma dan juga GPC yang berada di dekat teras hijau Desa Menang Raya, di mana celengan barokah ini akan diberikan yang pertama kepada santunan anak yatim atau piatu dan juga duafa, kemudian pembangunan rumah Quran terpadu GPC, dan juga kegiatan agama dan sosial. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik dan juga teman-teman yang ingin sedekah, boleh melalui GPC, melalui celengan yang akan kami bagikan, boleh minta jemput, boleh juga ngambil ke stand yang sudah kami siapkan. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.